Bagaimana kabarnya Kang Ridwan? Alhamdulillah baik. Oke. Kang Dery sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, dari saya itu ada beberapa pertanyaan nih Oke. Kang Dery. Mungkin langsung aja ya. Siap, kita Mungkin santai aja. Pertanyaan pertama. Sudah berapa lama nih Kang Dery menjadi seorang YouTuber? Kalau misalkan YouTuber ya, enaknya sih konten kreator. Konten kreator lah ya. Kalau YouTuber terlalu untuk orang-orang besar lah, isi subscribernya. Nah, saya tuh menjadi seorang konten kreator ketika upload video itu kurang lebih di tahun 2019 lah. 2019 itu saya udah mulai upload video. Berarti kurang lebih ada 4 tahunan. 4 tahunan untuk si channel Rumah GWF ini. Ya mau menginjak 4 tahun lah, kurang lebih seperti itu, Kang Ridwan. Mungkin yang kedua nih pertanyaan dari saya Kang Dery. Berapa penghasilan dari YouTube itu sih kalau boleh tahu? Soalnya penasaran banyak penonton mungkin yang bertanya-tanya soal penghasilan dari YouTube nih. Boleh dijawab. Sebenarnya penghasilan YouTube itu tergantung view. Jadi tergantung yang nonton video kita. Jadi kalau misalkan video saya ini untuk saat ini kan paling yang nonton ya cuman berapa ratus atau mungkin 1000. Dan kalau misalkan ambil rata-rata ya per bulan. Ambil rata-rata per bulan itu untuk per video paling yang nonton kan saya ratusan ataupun nyampe 1000. Kadang ada yang viral juga lah, maksudnya nggak viral sih, di atas 1000. Itu bisa dirata-ratakan standar itu 300 sampai 500 ribu Penonton per bulan. Enggak, maksudnya penghasilannya itu oke. untuk penonton yang ada di video-video saya. Jadi kalau misalkan untuk subscriber itu tidak berpengaruh, Kang Ridwan. Jadi penghasilan kita itu berpengaruh dari berapa banyak yang nonton. Kalau apa namanya? Kalau subscribernya banyak tapi yang nonton sedikit ya sama aja. Penghasilannya sedikit. Oh, berarti gitu. penghasilan dari YouTube itu tergantung dari penonton. Tergantung dari penonton. Oke, saya kira dari subscriber nih. Enggak. Salah berarti ya. Nah, hanya sih kalau saya sendiri, mungkin nggak tahu kalau teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Kalau saya sendiri sebisa mungkin nggak tahu harus punya berbagai macam income, pemasukan untuk kita sendiri, entah dari usaha lain, entah dari YouTube, entah dari ternak, entah dari bibit dan lain sebagainya. Lebih banyak mungkin lebih bagus. Yang penting manajemen dan pengelolaannya bagus juga, kayak gitu. Jadi penghasilan Kang Dery ini bukan dari YouTube doang, berarti dari penjualan juga, mungkin dari iklan juga. Itu salah satu pundi-pundi itu kan masuk Ya, masuk jadi ini. walaupun gak banyak tapi alhamdulillah lah, syukuri aja. Ini salah satu contoh nih buat kalangan anak muda kan. Pertanyaan selanjutnya, lupa nih pertanyaannya nih, saya diketik aja di HP. Oke Tiff, mungkin bagaimana caranya kalau saya mungkin teman-teman yang lain ingin menjadi YouTuber? Oke. Sebenarnya hal itu banyak yang mungkin paling sering yang nanya ke saya terkait pertanyaan tadi. Kalau saya sederhana. Ketika memang aktivitas kita ini ataupun keseharian kita seperti apa, misalkan kita aktivitasnya menjadi seorang driver ataupun menjadi seorang peternak domba, hal yang memang lebih bagus menjadi seorang konten kreator itu biar kehabisan ide, jadi lakukanlah sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sahabat Rumah GWF, kalau misalkan bisa, makanya jangan hanya sekedar jadi penonton, jadilah eksekutor. Betul sekali. Cobalah bikin channel YouTube sesuai aktivitas rekan-rekan semuanya. Ya mudah-mudahan itu kan rezeki kan gak ada yang tahu, yang penting kita sudah mencoba dan berusaha seperti kayak itu. Jadi sesuai dengan aktivitas itu akan lebih gampang. Jadi ide-ide itu akan lebih bermunculan. Dan untuk bikin konten pun kita nggak sulit karena sesuatu aktivitas kita yang menjadi keseharian kita dan kita akan lebih menguasai, dan hal itu disampaikan akan lebih mengena karena kita lebih paham kayak gitu. Berarti kita harus
konsisten berarti ya, optimis. Kalau mau jadi seorang YouTuber, ditambah kalau bisa mungkin harus dengan apa namanya, kegiatan kita sehari-hari, biar ada aja itu ide yang muncul gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Kang Dery ya. Oke. Dari saya, berapa besar peluang menjadi konten kreator di dunia peternakan nih Kang Dery? Seberapa besar kira-kira tuh peluangnya? Sangat besar banget peluangnya. Jadi jangan pesimis nih untuk teman-teman semuanya. Oh, ini udah banyak nih konten kreator yang di dunia peternakan domba ataupun ternakan sapi. Wah, kayaknya gak mungkin. Enggak seperti itu. Algoritma YouTube itu enggak seperti itu. Sebisa mungkin kamu memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat, terus ada sesuatu nilai yang bisa kamu transfer, ataupun ya baik itu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan hal itu mungkin akan bisa bersaing sama dengan konten kreator yang memang udah lama. Ketika memang tadi ya pertanyaannya seberapa besar peluangnya akan selalu ada, karena kan dunia peternakan, apalagi peternakan domba itu ya, selagi umat Islam itu masih ada, dan saya yakin akan tetap selalu ada sampai mungkin nanti akhir zaman. Artinya si peternakan domba ini akan terus selalu ada juga, karena kan untuk hukum berkurban itu ya, kalau misalkan untuk orang Islam ya, kalau misalkan ada ya setidaknya haruslah berkurban. Untuk akikah juga ya biasanya diharuskan juga kayak gitu. Makanya untuk peluang terkait tentang usaha peternakan juga sangat besar, dan terkait peluang untuk menjadi seorang konten kreator di dunia peternakan juga semakin besar. Artinya untuk teman-teman sahabat rumah GWF semuanya, bukan berapa hal ataupun seberapa siap saya harus memulai, tetapi ketika memang sahabat rumah GWF menonton video ini, ya segera mulai saja. Jadi jangan terlalu banyak mikir, malah mimpi-mimpinya tertunda kalau kebanyakan mikir. Jadi segera langsung lah eksekusi. Makanya sih saya menyarankan jangan hanya sekedar jadi penonton, jadilah seorang eksekutor. Kalau misalkan sahabat rumah GWF punya peternakan ataupun punya pertanian rumputnya juga, ya saya tidak takut tersaingi kayak gitu kan, tidak takut tersaingi. Saya memberikan informasi seperti ini, saya tidak takut tersaingi, tetapi ya sebisa mungkin teman-teman sahabat rumah GWF juga harus maju. Nah iya, seperti itu. Pokoknya segera mulailah, peluangnya sangat besar. Oke. Ada pertanyaan yang kelewat nih Kang Dery, gimana sih proses dari awal, dari nol sampai bisa sampai di titik sekarang ini nih, prosesnya gimana tuh? Konsisten, optimis, minta doa juga kedua orang tua, dan ketika memang banyak kegagalan yang terjadi, jadikanlah itu sebagian pembelajaran untuk menuju lebih baik lagi. Tidak semua orang itu, bahkan banyak orang-orang yang sukses itu diawali dari kegagalan, diawali dari mungkin ya sesuatu hal yang dibangun terus tiba-tiba jatuh atau tidak berhasil, dan hal itu harus dijadikan pembelajaran. Konsisten terus, lanjutkan terus, jangan sampai putus asa. Kalau misalkan sampai putus asa ya tinggal nunggu hancurnya kayak gitu. Seperti itu sih proses yang memang saya bangun, itu konsisten, optimis. Seperti itu Kang Ridwan. Karena itu buat para pemula nih yang ingin jadi konten kreator, YouTuber, mungkin bisa diambil pembelajarannya dari Kang Dery, ya kan? Ini sangat berharga ini kan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Oke, mungkin itu saja Kang Ridwan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan ya saya harap sih bisa memotivasi dan menjadikan suatu kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih.